Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini. Namun ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Ada oke, ada pride, confinement, naik more, merit making, self love. Energi untuk hari ini. Jika saat ini ada cinta baru yang hadir ke dalam hidup kamu, di mana cinta baru ini adalah seseorang yang akan membawa keharmonisan, kestabilan, karena dia akan bisa menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Namun di sini beberapa dari kalian masih terjebak dengan trauma di masa lalu, sehingga ada keraguan-keraguan yang mungkin kamu rasakan. Kamu takut seseorang ini adalah seseorang yang sama, seperti halnya seseorang di masa lalu, yang hanya baik di depan, namun akan menyakitkan ketika lama menjalani hubungan dengan seseorang tersebut. Namun, di sini semesta mengatakan, "Hai, cinta baru kamu ini oke loh untuk kamu. Cinta baru ini adalah sebuah jawaban loh dari doa kamu. Terima dan sambutlah cinta yang tulus hadir ke dalam hidup kamu. Dia adalah jawaban dari doa kamu." Ya. Jika memang saat ini seseorang itu belum hadir, maka kedepannya akan hadir cinta yang tulus yang akan menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Ya, jadi kalau saat ini belum datang siapa-siapa ya, mungkin dalam waktu dekat ini akan hadir ya sebuah cinta yang tulus untuk kamu. Tapi kalau saat ini sudah ada seseorang tapi kamunya ragu, kok kayaknya dia nggak serius, kok kayaknya dia cuma main-main. Lah di sini ada orang baru yang mungkin covernya itu tidak terlihat meyakinkan, malah sebenarnya dia sangat tulus, dia sangat apa adanya gitu. Beda dengan halnya misalkan seseorang yang perhatiannya di awal gitu ya, yang ngejarin banget, yang ujung-ujungnya ternyata ya hanya menjadikan pelampiasan, persinggahan dan sebagainya. Oke. Kontrol ego kamu. Dan kalau bisa di sini dalam sebuah hubungan aku melihat ada sebuah konflik karena ego satu sama lain. Ya.
Jadi mungkin biar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, ketika egonya meninggi, mungkin kamu bisa mengalah atau merendah, ya. Kalau sama-sama memiliki ego yang tinggi, kalau sama-sama memegang prinsip masing-masing, nggak akan ada ujungnya. Konflik akan berkelanjutan. Jadi ketika kamu bermasalah dengan pasangan kamu, ya ketika dia meninggi egonya, ya udah kamu turunkan ego kamu, ya. Jangan pernah merasa, oh sampai kapan aku diinjak-injak terus dan sebagainya. Ya kalau ada waktu, kalau udah tenang, coba untuk omongin, coba untuk komunikasikan. Ya, kalau kamu tidak menyukai hal tersebut. Oke. Jadi aku melihat ada sebuah konflik yang terjadi karena ego yang sangat tinggi. Di sini ada seseorang yang udah lama kamu kenal, yang dianya itu suka on off ke kamu, datang dan pergi dalam hidup kamu. Sebenarnya seseorang ini adalah seseorang yang tidak siap untuk komitmen, adalah seseorang yang masih suka untuk berpetualang karena jiwa penasarannya masih tinggi. Jadi kalau kamu udah menjalani hubungan lama dengan seseorang, ya entah itu gebetan, entah itu siapa, pasangan gitu. Kalau dia on off, ya berarti seseorang ini adalah seseorang yang tidak siap untuk komitmen. Dia off ke kamu karena menghindari untuk ditanyai tentang kepastian, sehingga dia menggantungkan hubungan dengan kamu. Seseorang ini jiwa penasarannya dan jiwa petualangnya masih tinggi, makanya dia belum siap untuk komitmen, ya kayak pacaran atau menikah itu belum siap, karena menurut dia sebuah komitmen adalah penjara untuk dia, sebuah komitmen adalah sesuatu yang membuat dia tertekan. Ya, kalau kamu udah mengenal lama ya seseorang, bukan orang baru. Kalau di sini kan ada kemungkinan ada orang baru, ya dengan tulus. Orang baru, cinta yang terbaik gitu ya. Tapi kalau ini bukan orang baru, tapi orang yang udah lama ada dalam hidup kamu, tapi dia hanya on off atau datang dan pergi dalam hidup kamu. Waspadalah dan hati-hati. Seseorang ini dengan sengaja menghindar dari kamu karena tidak siap untuk komitmen. Hati-hati, ada sebuah magic yang mempengaruhi kamu ketika kamu merasa bahwa di malam kamu sering mimpi buruk, ya. Untuk kalian yang sering mimpi buruk, waspada, ada magic yang menyerang dalam hidup kamu ya. Jadi kayak kamu punya feeling atau kamu bisa merasa dengan mimpi buruk kamu. Jadi mintalah pertolongan kepada Tuhan, mintalah penjagaan sama Tuhan ya, karena Tuhan yang akan selalu bisa melindungi kamu dari hal-hal magic ini. Oke. Ada seseorang di mana di sini kelama-lamaan dia itu menarik diri dari kamu. Ya. Awalnya dia intens banget sama kamu, ya. Udah berjanji untuk serius sama kamu, udah janji, udah ada omongan ya. Kalau yang tadi kan belum ada omongan karena dia belum siap komitmen. Kalau yang ini udah ngomong, udah janji kalau dia pingin serius sama kamu, dia pingin menikah dengan kamu lah. Tapi tiba-tiba dia menghindar, tiba-tiba dia menjauh karena di sini dia bingung untuk ngomongnya ke kamu. Dia memang ingin banget married ke kamu, tapi ada keluarga yang tidak memberikan restu, sehingga dia bingung harus ngapain. Akhirnya dia menghindar secara perlahan agar kamu yang mundur, ya, karena dia nggak tega atau nggak enak hati kalau dia ngomong ke kamu, keluarganya tidak merestui. Takutnya di sini kamu akan benci sama keluarganya, takutnya kamu akan melakukan hal-hal ya menurut dia hal-hal yang kurang baik ke keluarganya kalau kamu mengetahui keluarganya tidak merestui hubungan kalian. Sehingga dia di sini ya perlahan-lahan itu menghindar, perlahan-lahan itu menjauh dari kamu, ya karena bingung ngomongnya kalau dia sebenarnya tidak mendapatkan restu dari kamu. Ya
tidak mendapatkan restu dari orang tuanya ya untuk menjalani hubungan serius sama kamu. Terus di sini kamu adalah sosok hebat. Kamu adalah sosok yang bernilai, ya. Jadi cintailah diri kamu. Kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk dicintai, kamu layak untuk dicintai. Ya. Cobalah untuk mencintai diri kamu sendiri agar kamu mendapatkan cinta yang tulus hadir ke dalam hidup kamu. Karena apa? Ketika kamu bisa memfilter orang-orang yang toksik, orang-orang yang kurang baik, otomatis seseorang yang datang adalah seseorang dengan versi terbaiknya masing-masing. Karena kamu udah tahu buat apa menjalani hubungan dengan orang yang hanya buang-buang waktu, yang hanya merugikan, yang toksik, yang kamu hanya kamu yang berjuang gitu. Buat apa? Jadi kamu udah memfilter nih. Apalagi seseorang itu udah ngelihat nih kamu bahagia, kamu happy dengan diri kamu sendiri, kamu bisa mencintai dan merawat diri kamu sendiri. Jadi kayak mempunyai nilai tersendiri. Bukan seseorang yang akan bucin terus mengejar-ngejar ya tanpa mempedulikan diri sendiri, tapi kamu enggak, kamu memperlihatkan kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu terlihat bahagia dengan kesendirian kamu, sehingga ketika ada orang datang itu orang yang benar-benar ya akan serius sama kamu karena dia berpikir, waduh, gimana mau deketin, dia aja udah bahagia dengan dirinya sendiri gitu loh, gimana mau manfaatin kalau orangnya nggak bener. Ya, di sini. Jadi berusahalah mencintai diri sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Dan di sini nggak hanya tentang percintaan, entah itu tentang pertemanan, entah itu tentang keluarga. Tolong untuk bisa mencintai diri sendiri. Janganlah terus-terusan kamu rela berkorban demi orang lain, demi orang yang kamu sayang, untuk kamu pengen melihat orang itu bahagia, tapi usahakan kamu juga bisa bahagia terlebih dahulu ya. Kenapa sih kamu bisa kasihan sama orang lain di luar sana? Kamu bisa sedih melihat orang lain, kamu bisa gak tega melihat orang lain ketika orang lain itu dihadapkan dalam sebuah kesedihan, penderitaan. Tapi apakah kamu pernah ya peduli sama diri kamu, peduli sama jiwa kamu, yang kamu paksakan bertahan sampai detik ini menghadapi badai dalam kehidupan kamu ya? Coba sedikit aja mengerti perasaan kamu sendiri, coba sedikit aja peduli dengan jiwa kamu ya. Di balik badan kita ada sebuah jiwa yang memiliki rasa, yang mungkin lagi bersedih. Ketika kamu paksakan terus-menerus untuk bertahan di sebuah situasi yang sebenarnya sudah tidak layak buat kamu. Jadi stop, belajarlah untuk mengerti diri kamu sendiri, isi dalam tubuh ini ya. Kamu berhak bahagia. Jangan paksakan diri kamu untuk bertahan kepada sesuatu yang sebenarnya kamu tahu itu nggak baik untuk kamu. Oke. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Ada coffin, community, despair, concern, give. Energi untuk hari ini. Mungkin ada yang lagi bersedih ya, karena ada hubungan yang berakhir, karena seseorang menghadirkan pilihan lain dalam kehidupan percintaan kamu.
Janganlah terlalu larut dalam kesedihan kamu. Kadang sebuah kebahagiaan dan sesuatu yang terbaik hadir dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk kesedihan. Percayalah, ketika kamu diperlihatkan seseorang sudah tidak baik untuk kamu, dan sebuah hubungan memang harus berakhir, disitulah semesta menyayangi kamu. Semesta sudah tidak tahan melihat kamu tersakiti dalam sebuah hubungan bersama dengan seseorang yang salah, sehingga ada ikut campur tangan semesta dalam sebuah hubungan antara kamu dengan dia. Diperlihatkanlah dia yang kurang baik, diperlihatkanlah dia yang sangat toksik untuk kamu, sehingga kamu bisa mengakhiri hubungan bersama dengan dia. Jadi janganlah kamu terlarut dalam kesedihan. Akan ada cinta yang benar-benar tulus ketika kamu bisa untuk mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Akan datang cinta yang terbaik untuk kamu. Lepaskan jika memang sesuatu itu tak baik untuk kamu. Tak perlu untuk mempertahankan jika itu hanya akan membuang-buang waktu kamu, ya, dan akan membuang-buang energi kamu. Oke. Beberapa di hari ini mungkin ada yang melakukan sebuah perkumpulan, ya, kayak ada obrolan perkumpulan, entah itu perkumpulan dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga, entah itu perkumpulan dengan reunian dengan teman, atau perkumpulan dengan tim, klub, komunitas, ya, orang sekitar rumah, ada acara tertentu, atau di sini ada perkumpulan dengan orang di tempat kerja gitu. Ya. Ada situasi di mana ada yang merasa putus asa dan akhirnya hanya stuck diam di tempat karena merasa ada kesulitan yang benar-benar dirasakan hingga nggak tahu harus ngapain aja, hingga nggak tahu harus berbuat apa. Kadang sempat ada perasaan, kenapa sih semua ini terjadi sama aku? Kenapa harus aku? Ya, katanya menguji itu di batas kesabaran, tapi ini kenapa? Kok sangat menyakitkan, udah susah, nggak tahu harus minta pertolongan siapapun, nggak tahu harus gimana, ya, kenapa Tuhan seperti ini, kenapa Tuhan harus aku, dan sebagainya. Janganlah berputus asa, ya. Di sini itu sebenarnya di balik semua ini akan ada derajat kamu yang dinaikkan. Akan ada sesuatu berkah di balik semua ini. Akan ada sesuatu yang terbaik untuk kamu. Bahkan ini, ya, akan datang sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dapatkan sebelumnya dalam hidup kamu. Tapi memang prosesnya menyakitkan seperti ini. Memang mungkin prosesnya sulit seperti ini. Janganlah kamu bertanya, kenapa Tuhan harus aku? Ya, kalau Tuhan langsung jawab, kenapa enggak kamu? Karena Tuhan tahu kamu yang mampu, kamu yang bisa, gitu. Jadi jalani, berusahalah. Kamu pasti bisa. Ya, miliki keyakinan kalau kamu mampu. Seandainya kamu memang udah berusaha tapi belum juga menemukan hasilnya, ya, cobalah lagi untuk berusaha, tapi kali ini hasilnya kamu serahkan kepada Tuhan. Berdoalah, apa yang memang menjadi yang terbaik untukku, aku serahkan kepada kamu hasilnya. Aku akan berusaha tapi hasilnya terserah Engkau ya Tuhan, kayak gitu. Ya, enggak lagi Tuhan aku meminta A, Tuhan aku meminta B, aku akan berusaha tapi aku meminta B, ya. Enggak seperti itu. Kadang apa yang kamu inginkan, kadang apa yang kamu harapkan belum tentu menurut Tuhan itu yang terbaik. Jalani aja, tapi pasrahkan akan hasilnya. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Bukan sesuatu yang kamu inginkan. Tapi Tuhan tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam hidup kamu. Bukan hanya saat ini, melainkan untuk saat ini dan ke depannya. Oke? Ada seseorang yang ingin menghubungi kamu. Dia udah memperhatikan kamu
sudah lama. Dia mencari waktu untuk bergerak ke kamu karena ada ketakutan atau kekhawatiran yang seseorang itu rasakan. Ada orangnya yang LDR sama kamu. Dia hanya memantau, menunggu untuk bisa bergerak ke kamu. Tapi setiap hari dia mikirin kamu ya, tapi takut atau khawatir untuk melakukan pergerakan. Menurut dia masih harus menunggu waktu yang tepat. Ada juga yang memang nggak LDR tapi kayak komunikasinya tertutup. Terus seseorang ini ingin menghubungi kamu tapi kayak menunggu kamu duluan yang menghubungi karena ada ketakutan yang dia rasakan. Oke, di sini ada hadiah. Mungkin ada yang akan membeli hadiah untuk seseorang, membeli oleh-oleh untuk seseorang, atau di sini diberi oleh-oleh untuk seseorang, diberi hadiah, diberi surprise ya, atau kayak ada makanan datang ke rumah, seseorang bagi makanan ke rumah kamu ya, atau entah itu ada hajatan, syukuran dan sebagainya, itu juga termasuk bentuk hadiah. Energi untuk hari ini. Apa yang terjadi untuk hari ini? Jangan lupa berbagi, banyak yang membutuhkan pertolongan kamu di sekitar kamu. Untuk kalian yang banyak mendapatkan rezeki, apalagi rezeki tak terduga, coba deh untuk bisa berbagi ya, entah itu di hari Jumat kamu ya ada rencana untuk berbagi, memberikan ya, berbagi makanan, tapi nggak harus kayak memaksakan kamu harus berbagi segini gitu ya, kayak untuk mendapatkan sebuah keberkahan dalam hidup kamu ya, sisihkan uang kamu untuk berbagi kepada orang yang benar-benar membutuhkan ya. Atau kalau di jalan kamu melihat ada pedagang yang kasihan banget ya, coba deh untuk beli makanannya atau beli jajannya ya, atau apapun yang sekiranya bisa membantu orang lain di sini ya. Kamu diminta untuk hal tersebut ya, ini juga untuk kebaikan kamu ya, untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup, untuk melancarkan rezeki kamu di kemudian hari juga gitu ya. Diharapkan untuk bisa banyak berbagi karena sebenarnya ada orang-orang yang membutuhkan kamu. Berbagi itu nggak perlu memaksakan diri ya untuk wow, untuk mewah ya. Berbagi bisa jadi kamu ada orang yang kesusahan, kamu bantu, tenaga juga boleh gitu ya, berbagi pertolongan. Atau di sini kayak ya ada yang minta gitu ya, 2.000 itu juga termasuk berbagi gitu ya. Jadi nggak harus yang mewah banget, tapi kalau memang ada rezeki yang berlebih-lebih ya, entah kamu di hari Jumat mengisikan uang kamu untuk berbagi ke orang-orang yang nggak mampu, ke yatim atau apa gitu ya. Ya untuk diri kamu biar kedapat keberkahan dan rezekinya semakin mengalir. Oke, amin. Terus di sini kamu memiliki kawan-kawan baik, hubungan pertemanan tanpa kepalsuan. Lebih baik sedikit teman, tapi teman itu berkualitas daripada banyak teman yang sebenarnya hanya memakai topeng. Oke. Oh, makanya di sini ada yang lagi bersantai ya, bersantai seharian. Terus kayak ada banyak yang overthinking, kepikiran sesuatu gitu ya. Kayak mikirin seseorang, jadi penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Makanya banyak yang disuruh untuk self love ya. Udahlah pikirin diri sendiri ya. Merawat diri itu self love loh. Bentuk dari kamu reward sama diri kamu ya. Jangan bersantai sendirian kayak males mandi ya, maunya rebahan, males olahraga, maunya rebahan
Ya, olahraga itu juga bentuk kamu cinta sama tubuh kamu. Merawat diri itu juga bentuk dari mencintai. Mandi itu juga bentuk dari self love, ya. Karena untuk kesehatan badan kamu sayang sama tubuh kamu gitu. Jangan udah bersantai nggak ngapa-ngapain gitu. Atau ada yang bersantai itu kayak pergi ke suatu tempat yang relax, yang refresh, ya, untuk ya kamu sayang sama tubuh kamu, biar tubuh kamu fresh, biar pikiran kamu fresh, jernih, nggak terbulut dalam sesuatu yang bikin jenuh. Kamu pergilah ke suatu tempat gitu. Ingat ya, jangan bersantai sendirian jadi males mandi, males ngapa-ngapain, pinginnya rebahan aja. Jangan seperti itu. Oke, peringatan buat kamu dan disuruh untuk lebih berhati-hati serta banyak berdoa jika kamu beberapa hari ya, dalam 3 hari berturut-turut kamu mulai memimpikan mimpi yang buruk ya. Entah itu tentang hewan-hewan buas, entah itu tentang dikejar-kejar sesuatu ya. Pokoknya ada hal-hal yang kurang baik. Coba kamu lebih berhati-hati dan banyak berdoa. Oke, untuk pesan di hari ini, penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Di sini ada beberapa yang udah pandangannya itu negatif tentang seseorang yang hadir dalam hidup kalian. Karena mungkin trauma di masa lalu yang membuat kamu jadi kurang percaya terhadap orang yang datang. Di sini kamu harus ada penerimaan diri. Pandanglah diri orang lain dengan mata hati yang jernih. Nggak semua orang itu sama seperti masa lalu kamu. Ya, kamu akan bisa melihat kebaikan hati seseorang ketika kamu mencoba untuk menerima diri. Oke. Air memiliki kekuatan penyembuhan. Penuhi kembali energi keberadaan kamu dengan mengunjungi laut, danau, ataupun sekedar mandi air galam. Ya, jadi untuk bagi kamu yang 3 hari berturut-turut merasa ada mimpi buruk ya, dikejar-kejar hewan buas ya, mimpi melihat hewan-hewan buas ya, entah itu ular, entah itu kalajengking, entah itu apapun yang termasuk hewan membahayakan. Di sini waspada dan hati-hati, atau keluar sesuatu benda dalam tubuh, keluar rambut lah, atau keluar sesuatu hewan-hewan di perut atau dimanapun, waspada dan hati-hati. Namun semesta mengatakan kepada kamu, memberikan pesan kepada kamu, air memiliki kekuatan penyembuhan untuk diri kamu, untuk menetralisir tubuh kamu dari serangan-serangan negatif ya. Jadi penuhi kembali energi kamu. Kamu bisa mengunjungi laut atau danau. Kamu bisa mandi atau berendam di air laut tersebut. Tapi kalau memang nggak ada budget, nggak ada waktu, kamu bisa sekedar mandi air garam laut. Ya. Bermain dan tertawalah. Bermain melakukan hal-hal yang kamu sukai akan membuat jiwa kamu bersuka cita. Tertawalah lepas. Bahagia dan menaikkan level energi kamu. Rilekslah, istirahat, dan tinggalkan pekerjaan kamu sejenak. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pembacaan di hari ini ya. Bye-bye.